kami akan menyampaikan informasi penting. Namun kami sekalian mohon maaf apabila dalam penyampaian kami mengganggu konsentrasi dan khusyukan ibadah yang sedang Bapak lakukan. Pada jemaah yang pertama, informasi sekaligus undangan dari jajaran pengurus takbir Masjid Besar Darul Mukhtarin Kecamatan Balung. Dimohon kehadiran kaum muslimin muslimat pada hari Ahad malam Senin tanggal 28 Juni 2026 jam 19.00 WIB atau 14 Syawal sampai dengan selesai. Tempat Masjid Besar Darul Mukhtarin Kecamatan Balung, acara peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan santunan anak yatim piatu dan duafa. Insyaallah anak yatim yang akan kita santuni sebanyak 86 anak yatim piatu. Oleh karenanya mohon informasi bisa disebarkan dan informasikan kepada para jemaah, kepada para imam sholat, kepada para kaum muslimat yang ada di sekitaran masjid Besar Darul Mukhtarin Balung agar sekiranya bisa bersama-sama untuk mengikuti dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dibenarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkalamu. Berikutnya petugas sholat Jumat pada siang hari ini berdiri sebagai khatib Ustaz Dr. Ahmad Fajar Sodiq LC, Magister Ilmu Islam. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Jember. Kemudian Imam Ustaz Muhammad Rizki Birrian dan Bilal Haji Bashir. Yang terakhir laporan keuangan Masjid Besar Darul Mukhtarin sampai tanggal 25 Juni 2026. Uang masuk 1 minggu yang lalu sebesar Rp225.000. Hasil total amal Jumat tanggal 19 Juni 2026 sebesar Rp6.290.000, sehingga jumlah pemasukan sebesar Rp6.515.000. Kemudian dikeluarkan secara global dan rinci sebesar Rp6.350.000, sehingga saldo per tanggal 25 Juni 2026 sebesar Rp165.000. Demikian pada jemaah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ilamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa sayyidul ayyam wa idul fuqara wal masakin. As'alukum
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على موامر الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. أما بعد hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat hidup. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan masuk kepada bulan tahun 1448 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini perlu kita mengadakan introspeksi diri, muhasabah diri ketika kita memasuki bulan atau tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
من هدى نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. الكيس orang yang cerdas itu man hada nafsahu wa amila lima ba'da al-maut adalah orang yang selalu melakukan introspeksi, adalah orang yang selalu melakukan muhasabah kepada dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajiz adalah orang yang lemah, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia tidak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap dirinya. Mari kita lihat keadaan di sekitar kita. Mungkin kita kemarin masih bersama seseorang yang masih berbicara dengan kita, tetapi Jumat kali ini orang tersebut sudah dipanggil rahmatullah, orang tersebut sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tahun baru sebenarnya bukan hanya kita berbahagia dengan masuknya tahun yang baru itu, baik itu Hijriah ataupun Masehi, tetapi bertambahnya waktu, bertambahnya detik, bertambahnya tahun, bertambahnya hari adalah berkurangnya umur kita. Ini yang perlu kita sadari. Maka masuk tahun baru berarti berkurang umur kita. Banyak orang ketika memasuki tahun baru dia bersenang-senang, dia merayakan itu. Tapi seorang muslim yang kita tidak ada sebuah sisi adalah bagaimana tahun baru dia introspeksi diri, muhasabah terhadap diri, apakah kehidupannya sudah dipenuhi ibadah-ibadah yang kelak akan membantunya di akhirat sebagai bekal di akhirat. Watawassalu bil khairi was taqwa, dan adalah kalian mencari bekal dari takwa dan sebaiknya bekal dari takwa. Namun orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang jatuh, orang yang selalu mengikuti terhadap hawa nafsunya dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang selanjutnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Banyak dari kita ketika hadir ke acara pemakaman tidak bisa hadir ke acara pemakaman itu menjadikan kita mengingat Allah dan mengingat kepada kematian. Kadang ada orang hadir ke acara pemakaman, dia bersenda gurau, dia bertawa, seakan-akan kematian hanya orang lain dan dia tidak akan didatangi oleh kematian itu. Bila jaa ajaluhu la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ada ajal itu sudah datang, tidak akan bisa dihentikan, tidak bisa diawalkan dan tidak bisa diakhirkan. Maka kematian adalah paling baiknya nasihat. Ketika kita hadir acara pemakaman itu adalah sebenarnya nasihat yang paling kuat bagi kita, karena pasti untuk nafsi dari maut setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan kematian ini. Maka cukuplah kematian sebagai mau'izah kepada kita, cukuplah kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain bersabda, "Ni'matani mawludun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang kemudian manusia saling terperdaya. Yang pertama as-sihhah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, adalah waktu luang. Nikmat sehat, nikmat hidup yang kita miliki ini hendaklah kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Hendaklah kita isi dengan hal yang bermanfaat untuk kita dan kepada umat muslimin. Waktu tua kita hendaklah kita isi dengan hal yang positif, karena ketika dua hal ini diambil, maka sudah tidak ada waktu lagi untuk kita untuk menambah amal kita. Maka mari kita simak kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah contoh yang terbaik bagi kita. Baginda Nabi Muhammad SAW di antara biasanya adalah tidak pernah beliau tidur di rumah beliau dalam keadaan mempunyai uang dinar atau dirham. Artinya beliau berjalan di rumah beliau dalam keadaan tidak mempunyai uang. Kemana beliau? Beliau sosokkan kepada orang lain. Sebelum sampai ke rumahnya beliau sosokkan kepada orang lain. Pada suatu hari
beliau adalah iktikaf di masjid dan baru keluar dari masjid ketika matahari sudah meninggi, ketika matahari sudah berdiri. Tetapi di hari ini baginda Nabi tergesa-gesa. Selesai sholat subuh, beliau seakan-akan gelisah, seakan-akan ada hal yang beliau lupakan. Maka selesai sholat subuh, beliau bergegas menuju rumah beliau, dan setelah beberapa saat dia kembali lagi. Sahabat yang merasa heran bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, kenapa selesai sholat subuh tadi engkau tergesa-gesa, engkau terlihat kebingungan? Ada hal yang seakan-akan Anda dapatkan?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya tadi malam aku mempunyai uang yang seharusnya aku sedekahkan kepada orang lain dan aku lupa sampaikan kepada orang yang belum aku sedekahkan." Maka ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini beliau sesungguhnya untuk kemanfaatan orang lain. Dan ada kaitan kita mengetahui orang-orang yang telah meninggal dari kita, niscaya mereka akan ingin hidup lagi dan akan mensedekahkan semua uang yang dia miliki. Dia akan beribadah kepada Allah, bahkan uang sedikit yang dia miliki akan dia sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah yang dirahmati Allah, maka kematian adalah maghfirah yang paling baik yang kita dapatkan ketika kita hadir di acara kematian. Maka hendaklah kita menunaikan amalan. Jangan kita hadir di acara kematian dengan segala dengan tertawa-tawa, seakan-akan kematian itu tidak ada, tidak akan datang kepada kita. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله